Halo guys, jadi di depan saya kali ini udah ada sebuah casing MATX anti kaum mendang-mending. Jadi kalau kalian termasuk kaum mendang-mending, mending skip aja video ini. Kecuali kalau kalian penasaran gimana sih isi dan fitur casing yang satu ini. Ini adalah casing dari brand Techwear, namanya Edge M2 Pro. Kelebihan dari casing ini tentu saja adalah build quality dan ketebalan plat yang nggak akan kalian temui di casing-casing seharga 200-300 ribuan. Kemudian juga casing ini mengedepankan airflow guys. Udah include 3 buah fan, yang 2 adalah fan 14 cm untuk intake. Dan satu lagi, ada port USB Type-C di bagian depan. Oke, jadi gimana isinya? Kita langsung aja buka dan kita lihat. BTW, distributor resmi casing Techwear ini adalah Edge Indonesia. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi ya. Casing ini pakai side cover tempered glass yang tebal nan bening. Dan ini modelnya dibaut dari belakang ya guys. Seperti casing dengan side cover non tempered glass. Cara ngelepasnya pun sama. Digeser ke belakang sedikit, baru ditarik keluar. Nah, ini bisa kalian lihat. Ada bagian atau sisi yang ada pelat besinya. Plus ini juga ada lining warna hitam di sekeliling pinggirannya. Bagian dalamnya seperti ini. Sesuai spek ya, casing ini support Mobo MATX dengan space yang cukup lega. Saya coba nempelin Mobo MATX dari Venom RX yang merupakan Mobo MATX berukuran kecil. Alhasil jadi kelihatan sangat lega dipasang di casing ini guys. Ini seharusnya bisa muat ukuran MATX standar atau maksimum size-nya 24x24 cm. Casing ini juga support kalau misalnya nih kalian mau pasang VGA dengan ukuran panjang sampai 32 cm. Sebenarnya secara spek clearance-nya 33 cm, tapi kan nggak mungkin kita masang VGA dengan kondisi mepet atau mentok. Dan untuk CPU cooler, casing ini support model tower yang tingginya sampai 17 cm guys. Ini berarti semua CPU cooler tower mainstream pasti bisa masuk ya. Di sisi atau bagian atas Mobo ini pun casing ini punya clearance yang cukup jauh. Ini memudahkan kalian buat masang fan 12 atau 14 cm ataupun IO water cooling dengan ukuran 240. Dan seperti biasa ya, ini ada mesh filter magnetik yang kalau dicopot kalian bakalan bisa ngelihat slot atau port dudukan fan 12 dan 14 cm yang bisa digeser-geser ke depan maupun ke belakang. Dan bahkan posisinya ini didesain mepet lebih ke kiri guys, ke arah cover tempered glass. Jadi untuk memastikan clearance dengan Mobo ataupun parts-parts lainnya. Di sisi kanan atas casing ini ada satu set top panel. Ini ada tombol power, LED indikator kecil, reset, USB 3, dan yang jadi salah satu kelebihan casing ini, ada port Type-C-nya guys. Kemudian di sebelahnya lagi ada port mic dan speaker, dan terakhir ada tombol LED yang berguna untuk mengganti mode atau efek RGB fan kalau kalian pakai Mobo yang belum support ARGB. Untuk PSU cover casing ini bagian sampingnya full tertutup, nggak ada lubang buat ngelihat PSU yang dipakai. Dan di sisi atas cover ini ada lubang hawa dengan dudukan fan 12 cm x 2 untuk memperlancar airflow dari dalam cover PSU ke atas. Dan oh ya, ini fan bawaan casing ya, dengan blade warna putih, dan ini tipenya NF12M ARGB. Slot PCI Express di casing ini ada 4 guys, dan pakai cover pengunci model sliding yang bisa dibuka dari thumb screw yang ada di bagian belakang ini. Sayangnya cover slot PCI ini model sekali lepas buang, nggak bisa dipasang lagi. Bagian bawah casing ini bisa kalian lihat, ada stiker bertulisan QC Pass yang artinya sudah lulus quality control. Dan juga ada 4 kaki-kaki yang lumayan tinggi dan beralaskan karet busa. Karet atau busa, nggak tau lah. Yang jelas bikin casing ini nggak gampang kegeser-geser. Di sini pun ada mesh filter untuk airflow PSU yang sayang sekali model dicepit, bukan magnetik. Jadi agak susah nyopot dan masangnya. Kita lanjut ke bagian depan casing ini. Ini desainnya simple, minimalis, dan menurut saya sih cakep ya. Dengan print logo Techwear kecil di bagian bawah tengah. Dan kita coba buka ya guys.
Nah, cover depannya seperti ini. Bahan plastiknya ini kerasa tebel dan kokoh ya. Dan BTW ini mesnya juga bisa dicopot guys. Nggak paten gitu. Ada cantolan-cantolannya. Kalau dicopot bakalan telanjang nih. Dari depan langsung nembus ke fan. Anyway, ini build quality-nya kerasa solid banget lah pokoknya. Dan di balik cover depan tentu saja ada dua fan 14 cm bawaan casing yang modelnya sama seperti fan 12 cm di belakang tadi. Ini tipenya NF14S Hydraulic Bearing. Dengan ukuran segini pastinya CFM airflow intake bakalan gede, tapi dengan noise yang minimal. Beda kalau pakai fan 12 cm x 3, bakalan lebih berisik. Tapi kalau kalian mau ganti dengan fan 12 cm 3 biji pun di depan ini bisa ya guys. Dan nanti yang 14 cm bawahnya bisa dipindah ke sisi atas casing untuk dijadiin exhaust. Config airflow 3:3. Mantap. Lanjut ke cover samping kanan yang berbahan plat rata tanpa gundukan. Ya memang harus seperti ini ya. Jangan sampai ada gundukan macam casing-casing low budget. Ini memang luar biasa ya bahannya. Tebel dan berat guys. Bukan kaleng-kaleng, sesuai lah sama harganya. Nah, untuk area kabel manajemennya seperti ini ya. Agak kelihatan sempit sih, tipis gitu clearance-nya. Tapi pasti udah cukup banget lah kalau kalian pakai power supply dengan flat cable. Dan ini kita jelas dapetin set baut dan beberapa lay kabel tees. Kemudian untuk kabel-kabel front panelnya juga biasa aja sih, flat warna hitam. Tapi ada satu yang nggak biasa, yakni colokan untuk front Type-C ini guys. Ya, tapi ini pun tergantung dari mobo kalian, support atau enggak. Di sisi belakang mobo ini kelihatan jelas ada tulisan SSD yang pastinya untuk dudukan storage 2,5 inci x 2. Cara pasangnya tinggal kalian copot aja dulu plat dudukannya, terus kita pasang SSD di plat dudukan ini. Dan kita pasang kembali plat ini ke casing. Selama tidak ada kabel yang melintang, kondisi begini pun casing bisa ditutup dengan aman. Di bagian bawah cover PSU ini ada slot storage model laci, tapi sayangnya nggak hot swap. Nggak pakai model kuncian, tapi masih harus pakai baut dan obeng. BTW ini bisa dipasang 2 biji hard disk 3,5 inci ya. Yang pertama bisa dipasang di bagian bawah laci, dan yang kedua bisa dipasang di bagian atasnya. Jadi bisa numpuk 2 tingkat. Yang atasnya pun ini bisa pakai antara 3,5 ataupun 2,5 inci. Saat saya coba pasang PSU berukuran standar dengan kabel non-flat, bagian bawah cover PSU ini kerasa sumpek banget guys. Space untuk nyimpen kabel-kabelnya terbatas. Solusinya bisa kalian copot aja laci dudukan harddisknya. Jadi nggak usah pakai laci lagi, harddisk bisa langsung dipasang dengan baut di bagian dasar casing ini. Space-nya jadi bakalan jauh lebih lega. Untuk fan bawaan casing ini bisa kalian lihat ya, cuma yang di belakang ini yang ada colokan ARGB-nya. 3 pin 5 volt, standar. Sedangkan kabel-kabel yang lain ini nyambung paralel ke 2 fan yang ada di depan. Plus juga ada kabel power SATA untuk nyalain ketiga fan sekaligus dengan RGB-nya kalau mobil kalian belum ada port ARGB. Nah, kabel dan konektor kecil-kecil lainnya ini untuk menyambungkan secara paralel antar ketiga fan supaya bisa jadi satu. Satu lagi yang kecil ini jelas colokan yang nyambung ke tombol LED yang ada di top panel di atas ya. Terakhir kita coba mode atau efek RGB seperti apa aja yang bisa diatur dari tombol bawaan casing. Ini yang pertama atau default ya. Soal high airflow, memang di sini saya merasakan sendiri hembusan angin yang menyebar menyeluruh dari 2 fan intake 14 cm di bagian dalam casing. Sedotan anginnya pun berasa guys.
Begitu pula semburan fan exhaust 12 cm di belakang ini. Berasa kenceng, tapi masih silent. Tipe-tipe fan mahal nih. Bahkan saat saya duduk di sini aja ini kerasa tipis-tipis ya semburan kipasnya. Oke, jadi mungkin gitu aja review casing Techwear Edge M2 Pro yang kali ini. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.